Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 IPS. Kali ini kita akan membahas materi yang baru yaitu sumber tertulis. Pengertian sumber tertulis. Sumber tertulis yaitu sumber yang memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang akan diteliti. Berdasarkan bentuknya, sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang dicetak maupun yang ditulis tangan atau sering disebut dengan manuskrip. Berikut adalah contoh sumber tertulis. Yang pertama adalah laporan. Terdapat dua macam laporan, yaitu yang pertama laporan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya adalah akta kelahiran. Kemudian ada laporan yang dibuat oleh non-pemerintah, contohnya adalah laporan perusahaan. Dalam menggunakan laporan sebagai sumber sejarah, sejarawan harus bersikap kritis karena laporan yang ditemukan sering tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ketidaksesuaian laporan bisa karena tercecer, hilang, atau kurang lengkap pada waktu laporan tersebut dicatat, sehingga perlu dilakukan cek silang dengan sumber lainnya. Berikut ini adalah contoh akta kelahiran dan laporan perusahaan. Yang kedua adalah surat. Surat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama surat pribadi. Contohnya, surat yang ditulis R.A. Kartini kepada bangsawan Belanda. Yang kedua yaitu surat resmi. Contohnya surat perintah 11 Maret atau surat tugas kedinasan. Berikut ini contoh surat pribadi, yang mana di sini surat pribadinya adalah surat R.A. Kartini kepada bangsawan Belanda, sedangkan yang satunya yaitu surat resmi. Di sini saya contohkan surat perintah kerja. Yang ketiga adalah surat kabar. Surat kabar biasanya memuat berita tentang peristiwa penting dalam masyarakat. Berita yang disajikan setiap surat kabar kemungkinan menyajikan suatu analisis yang berbeda dan beragam. Sejarawan dapat membedakan antara fakta dan opini pada waktu menggunakan surat kabar sebagai sumber sejarah. Yang keempat adalah prasasti. Prasasti merupakan salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Keterangan yang bisa didapat dari prasasti antara lain struktur kerajaan, struktur birokrasi, struktur kemasyarakatan, struktur perekonomian, adat istiadat dan sistem kepercayaan, serta kebudayaan masyarakat Indonesia kuno. Yang kelima adalah kronik. Kronik adalah suatu tulisan mengenai perjalanan seorang musafir. Dimanapun musafir singgah, maka daerah dan kehidupan masyarakatnya menjadi sumber penulisannya. Kronik banyak ditemukan dalam sejarah dinasti kerajaan Tiongkok dan ada juga musafir dari Eropa bernama Marco Polo. Yang keenam adalah babat. Babat adalah karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. Sifat babat antara lain, yang pertama adalah istana sentris, yaitu ceritanya dipusatkan pada raja dan keluarga raja. Yang kedua adalah feodalistis aristokrasi, yaitu pokok yang dibicarakan hanyalah kaum bangsawan feodal, tidak ada sifat kerakyatannya. Yang ketiga adalah regiomagis,
yaitu dihubungkan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib untuk menghormati dan meninggikan kedudukan raja. Dan yang terakhir yaitu region sentris, yaitu banyak dipengaruhi unsur kedaerahan, cerita-cerita gaib, dan juga cerita-cerita dewa dari daerah tersebut. Yang ketujuh adalah hikayat. Pada dasarnya, hikayat sama dengan babat, hanya berbeda dalam penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat di tanah Jawa. Hikayat merupakan kasusastraan Melayu yang kebanyakan ceritanya bernuansa Islam. Tugas untuk pertemuan kali ini yaitu kalian membuat mind mapping yang berisi tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber tertulis di buku catatan kalian. Upload tugas kalian di e-learning dan tetap semangat serta tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat siang! Sekian pertemuan kali ini, ketemu pekan depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.